Salam sahabat pemenang, sahabat Kristus, sahabat iman. Dimanapun Anda berada, saudara tetap semangat, percaya Tuhan, yakin Yesus Tuhan dan Raja kita. Amin. Haleluya. Shalom saudara yang kekasih dalam nama Yesus, umat Tuhan, sahabat Kristus, sahabat pemenang. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara. Pada hari ini saya menyapa kita dalam anugerah dan acara sahabat Kristus, sahabat pemenang. Biarlah kita tetap menjadi pemenang di dalam Yesus Kristus. Apapun masalah, apapun pergumulan dan apapun persoalan kita tahu Tuhan yang selalu berada di pihak kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan waktu di sepenuhnya dalam tangan-Mu. Urapi, berkati kami agar pemberitaan firman-Mu menjadi dasar kekuatan bagi setiap kami pada saat hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, ampuni dosa kami. Amin. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, pada hari ini ya dimanapun saudara berada, apakah saudara di waktu pagi ataupun melihat di waktu petang atau siang, Anda di waktu bekerja atau istirahat, saudaraku, saya membawa firman Tuhan bagi saya dan saudara sebagai renungan, dasar kekuatan kita, dasar kemenangan kita. Ya saudaraku, di dalam firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7, di situ kita tahu ayat itu berkata begini saudaraku, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, segala puji bagi Tuhan. Kita tahu cerita itu tentang Samuel yang akan memilih raja yang baru, oleh karena Saul yang sebagai raja yang dilantik Tuhan juga, dan dia saudaraku sedang mengalami apa yang namanya kita panggil sebagai degradasi moral, etika, sebagai kepemimpinan di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi saudara yang kekasih dalam nama Yesus, dan kita juga tahu cerita itu bagaimana saudaraku ketika Isai dan memilih anak-anaknya yang begitu gagah luar biasa, dan kita tahu bahwa dia telah menunjukkan kepada Samuel, di depan Samuel, semua anak-anaknya kecuali Daud. Tetapi saudaraku, pada waktu itu semua yang lewat di depan Samuel, Tuhan berkata, aku tidak memilih dia. Sehingga sampai saudara yang kekasih dalam nama Yesus, bahwa akhirnya kita tahu bahwa Samuel berkata, adakah yang lain anakmu yang di sekitar kamu ya, ataupun adakah anakmu yang lain yang kamu tak tunjukkan kepada saya. Nah, jadi saudara yang kekasih dalam nama Yesus, tetapi Isai berkata, ada seorang yang saudaraku, dia masih disebut sebagai penjaga domba, dan dia adalah paling bontot atau paling bungsu, paling kecil, yang mungkin tidak punya pengalaman dari sisi manusia. Tetapi apa yang kata Tuhan di sini saudaraku? Ya, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku, untuk menjadi pilihan Allah, untuk menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, untuk menjadi pribadi yang benar-benar saudaraku boleh melakukan pekerjaan Tuhan, ataupun boleh dikatakan dikenan Tuhan, saudaraku, Tuhan melihat hati. Di sini saudaraku, karena manusia lebih cenderung melihat apa yang dilihat oleh matanya, dan manusia melihat apa yang di depan matanya. Dan seringkali mata kita itu sering memanipulasi sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu kehendak Tuhan. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Yesus, ketika Tuhan berkata, aku tidak melihat, aku tidak memandang perwatakan ataupun tubuh fisik yang kelihatannya. Memang pada waktu itu yang diperlukan seorang raja yang gagah perkasa, seorang raja yang akan melakukan sebuah tindakan wibawa untuk memperkuat ataupun untuk menunjukkan semangat baru kepada Israel. Tetapi saudara kekasih dalam nama Yesus, tetapi untuk membuat semangat baru bagi Israel, Tuhan memilih Daud yang secara pikiran manusia itu sangat lemah tak berdaya. Maksud dari sini saudaraku, ayat ini berkata,
Sebagai saudara, jangan lihat diri saudara yang mungkin tidak sebanding dengan engkau bandingkan dengan siapapun juga. Tetapi percayalah bahwa jika hatimu benar dengan Tuhan, hatimu benar-benar sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada Tuhan, Allah akan berkenan dan melakukan segala sesuatu dengan pasti apapun yang akan Anda lakukan. Mari saudaraku, sebagai umat Tuhan, anak Tuhan, milikilah hati yang seperti Daud, di mana ketulusan hatinya yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Itulah yang terbaik yang perlu kita persembahkan kepada Bapa di tempat yang maha mulia dan maha tinggi. Selamat menikmati hari ini, nikmati dengan sukacita karena Tuhan selalu menjadi pemenang bagi saya dan saudara. Miliki hati yang benar di hadapan